Di tanah Arab yang membentang luas, di bawah langit yang menyala oleh terik matahari, nama Khalid bin Walid bergema seperti derap kuda perang. Ia bukan sekedar prajurit, bukan pula hanya seorang panglima. Ia adalah sosok yang ditakdirkan untuk mengubah arah sejarah peperangan Islam. Seorang lelaki yang kelak diberi gelar langsung oleh Rasulullah sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Kisah awal Khalid bin Walid sebagai musuh Islam. Sebelum cahaya iman menyentuh hatinya, Khalid bin Walid adalah panglima Quraisy yang paling ditakuti. Ia tumbuh dalam keluarga Bani Mahzum, kabilah yang terkenal dengan tradisi militer dan strategi perang. Sejak muda, Khalid telah menguasai seni berkuda, taktik pengepungan, dan manuver pasukan. Dalam perang Uhud, kecerdikan militernya terlihat jelas. Saat pasukan pemanah Muslim meninggalkan posnya, Khalid melihat celah itu dan memimpin serangan balik dari belakang, membalikkan keadaan perang. Hari itu, kaum Muslimin mengalami luka mendalam, dan nama Khalid dikenang sebagai musuh yang cerdas dan berbahaya. Namun, justru dari medan-medan pertempuran itulah, hati Khalid mulai bergetar. Ia melihat bahwa meski kaum Muslimin kalah secara strategi, mereka tidak pernah kalah secara keyakinan. Ada kekuatan yang tak bisa ia pahami, yaitu kekuatan iman. Dari semua peristiwa itu, hati Khalid bin Walid diberikan hidayah oleh Allah di tengah pergolakan jiwa. Khalid bin Walid akhirnya memilih jalan yang mengubah seluruh hidupnya. Ia datang ke Madinah dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Dengan penuh ketundukan, ia berkata bahwa ia telah menggunakan seluruh kecerdasannya untuk melawan Islam, dan kini ia ingin menyerahkan semuanya untuk membelanya. Rasulullah menyambutnya dengan senyum dan bersabda bahwa Islam telah menghapus dosa-dosa masa lalunya. Sejak saat itu, pedang Khalid tidak lagi terangkat untuk menentang Islam, melainkan untuk menjaganya. Keimanan Khalid bin Walid diuji saat peristiwa Perang Mu'tah. Hari itu, angin padang pasir Mu'tah berembus kering dan panas, membawa debu yang menari di udara. Di hadapan pasukan kaum Muslimin yang hanya berjumlah 3.000 orang, terbentang kekuatan raksasa Kekaisaran Romawi Timur dan sekutu-sekutu Arab Nasrani, mereka puluhan bahkan ratusan ribu tentara bersenjata lengkap. Hari itu, bumi seakan bersaksi bahwa kaum Muslimin berdiri di ambang ujian yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Perang Mu'tah bukan sekadar peperangan biasa. Ia adalah ekspedisi besar pertama kaum Muslimin melawan kekuatan dunia adidaya saat itu. Rasulullah sendiri tidak ikut serta, namun beliau telah menunjuk 3 panglima secara berurutan, yaitu Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Jika satu gugur, yang lain menggantikan. Seolah Rasulullah telah mengetahui bahwa perang ini akan menuntut pengorbanan besar. Ketika pertempuran pecah, tanah Mu'tah berubah menjadi lautan darah dan dentingan senjata. Zaid bin Haritsah, panglima pertama, maju dengan panji Rasulullah di tangannya. Ia bertempur dengan gagah berani hingga akhirnya gugur syahid. Panji itu jatuh, namun tidak lama. Ja'far bin Abi Thalib segera melompat maju. Dengan tangan kanan memegang panji dan tangan kiri menebas musuh, ia bertempur dengan semangat luar biasa. Ketika tangan kanannya tertebas, ia memegang panji dengan tangan kiri. Ketika tangan kirinya pun terpotong, ia memeluk panji dengan sisa lengannya hingga akhirnya ia gugur dengan lebih dari 90 luka di tubuhnya. Langit seakan bergetar menyaksikan pengorbanan itu. Panji kembali terjatuh, lalu diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Ia sempat ragu sejenak, bukan karena takut, tetapi karena beratnya amanah. Ia meneguhkan hatinya, mengingat surga, lalu menerjang musuh hingga ia pun gugur sebagai syuhada. Dalam waktu singkat, 3 pemimpin utama kaum Muslimin telah gugur. Pasukan diliputi kebingungan dan duka. Musuh semakin menekan. Kekalahan total tampak di depan mata. Di tengah kekacauan itu, seorang sahabat maju ke depan. Ia bukan panglima yang ditunjuk Rasulullah sejak awal.
Ia adalah Khalid bin Walid, seorang mualaf yang baru masuk Islam beberapa bulan sebelumnya. Namun di dadanya bersemayam kecerdikan militer yang luar biasa dan keyakinan yang telah tumbuh kuat. Tanpa banyak bicara, Khalid mengambil panji yang terjatuh. Ia tahu, jika pasukan ini hancur, maka nama Islam akan terancam di hadapan Romawi. Namun ia juga tahu, menghadapi musuh sebesar ini dengan kekuatan yang tersisa akan menyebabkan kekalahan. Khalid tidak mencari kemenangan yang mustahil. Ia mencari keselamatan pasukan. Dengan ketenangan yang mencengangkan, ia menyusun ulang barisan. Sayap kanan ditukar dengan sayap kiri. Barisan depan dipindahkan ke belakang. Ia memerintahkan pasukan berkuda bergerak cepat dan menimbulkan debu tebal, seolah bala bantuan besar baru saja tiba dari Madinah. Pasukan Romawi terkejut. Mereka ragu. Apakah Muhammad mengirim pasukan tambahan? Pikir mereka. Keraguan itu adalah celah, dan Khalid memanfaatkannya dengan sempurna. Sepanjang hari, Khalid memimpin pertempuran defensif yang cerdas. Ia menahan serangan, lalu perlahan menarik pasukan Muslim keluar dari kepungan tanpa terlihat sebagai kekalahan. Dalam satu hari itu saja, 9 pedang patah di tangannya karena dahsyatnya pertempuran. Sebuah kemenangan dalam keselamatan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Saat malam tiba, pasukan Muslim berhasil mundur dengan selamat. Mereka tidak hancur. Mereka tidak binasa. Dan itu, dalam situasi seperti Mu'tah, adalah kemenangan besar. Ketika kabar itu sampai ke Madinah, Rasulullah menceritakan jalannya perang kepada para sahabat seolah beliau menyaksikannya langsung. Air mata beliau mengalir ketika menyebut gugurnya Zaid, Ja'far, dan Abdullah. Namun wajah beliau bersinar ketika menyebut Khalid bin Walid. Rasulullah bersabda, kemudian panji diambil oleh salah satu pedang Allah, hingga Allah memberikan kemenangan. Sejak saat itu, Khalid bin Walid dikenal dengan gelar yang akan abadi dalam sejarah Islam. Saifullah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Perang Mu'tah bukanlah akhir, melainkan awal. Dari medan inilah Khalid bin Walid lahir sebagai panglima Islam. Bukan karena ia membantai musuh, tetapi karena ia menyelamatkan kaum muslimin dengan kecerdikan, keberanian, dan tawakal kepada Allah. Perang Mu'tah mengajarkan bahwa kemenangan bukan selalu tentang menaklukkan, tetapi tentang menjaga amanah dan nyawa kaum beriman. Dan di antara debu, darah, dan panji yang jatuh, Allah memilih Khalid bin Walid untuk mengangkatnya kembali sebagai pedangnya di muka bumi. Di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Khalid bin Walid menjadi tulang punggung militer Islam. Dalam perang melawan kaum murtad, ia berdiri di garis terdepan. Dalam perang Yarmuk, ia menghadapi pasukan Romawi yang jauh lebih besar dan lebih lengkap. Dengan manuver cepat, serangan mendadak, dan mobilitas pasukan berkuda, Khalid memecah formasi musuh dan menghancurkan moral mereka. Yarmuk menjadi salah satu kemenangan paling menentukan dalam sejarah Islam. Namun yang paling menakjubkan bukanlah berapa banyak peperangan yang ia menangkan, melainkan bagaimana ia menjalaninya. Ia tidak pernah bertempur demi kekuasaan atau pujian. Ketika Khalifah Umar mencopotnya dari jabatan panglima, Khalid tidak memberontak, tidak pula kecewa. Ia tetap berperang sebagai prajurit biasa, membuktikan bahwa ia berjuang bukan untuk jabatan, tetapi untuk Allah semata. Ironisnya, lelaki yang tak pernah mundur dari medan perang ini tidak wafat di atas kuda atau di antara denting pedang. Khalid bin Walid wafat di atas pembaringannya, di kota Homs. Dengan tubuh penuh bekas luka, ia berkata dengan suara lirih bahwa tidak ada sejengkal tubuhnya yang tidak terkena sabetan pedang atau tusukan tombak. Namun ia meninggal seperti orang biasa. Tangis pun pecah di sekelilingnya, karena dunia telah kehilangan seorang panglima besar, seorang hamba Allah yang setia. Kisah Khalid bin Walid adalah kisah tentang perubahan, pengabdian, dan ketulusan.
Dari musuh Islam menjadi pelindungnya, dari pemburu kaum muslimin menjadi perisai mereka. Di medan perang, ia adalah badai yang menakutkan musuh. Dalam keimanan, ia adalah hamba yang tunduk. Namanya akan selalu hidup dalam sejarah, bukan hanya sebagai jenderal tak terkalahkan, tetapi sebagai sahabat Rasulullah yang menjadikan hidupnya persembahan di jalan Allah.